أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wa afhamna min ulumil ulama'ir rasyidin. Salatu wassalamu ala man nasakha dinahu adyanal kufrati wal talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi salihin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'maluna. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati pada KM serta jajarannya, para asatidah, para hujjah, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama yang paling utama adalah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah pada Faduka Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita masih seputar fadilah ilmu. Sangat banyak sekali fadilah keutamaan yang akan kita dapat dalam rangka kita mencari ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoinya orang-orang yang berjalan di jalan ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah Ta'ala khalaqa tahtal arsh madinatan. Ya udah ini ya. Inna Allah Ta'ala khalaqa madinatan min nur tahtal arsh. Baginda Rasul pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Madinatan, satu kota. Dari apa diciptakannya? Min nur, diciptakannya dari cahaya. Di mana tahtal arsh, di bawah arsy. Jadi Allah menciptakan satu kota yang sangat megah karena diciptakannya jadi cahaya. Ukurannya misla dunya asra marrah,
Jadi kalau disamakan dengan dunia, asra marrah, 10 kali lipat besarnya, besar dunia, 10 kali lipat, Masya Allah. Berarti besar sekali. Itu satu kota. Fiha alfu syajaratin, apa saja yang ada di dalamnya, ternyata di dalam kota itu alfu syajarah, terdapat 1000 pohon. Jadi pohonnya ada 1000. Cuma bukan pohon seperti pohon yang ada di kita sekarang. Diciptakan min dur, dari intan, wa yakut, intan yakut, wa zabarjad, semuanya dari intan permata yang sangat indah. Wa lu'lu, Masya Allah, intan lu'lu, wa marjan, dan intan marjan. Nah, kebayang ya kalau pohon terbuat dari intan mutiara, Masya Allah. Itu ada 1000 pohon. Wa idza kana yaumul qiyamah, maka ketika terjadi hari kiamat, putihat awraquha, maka daun-daunnya terbuka. Daun-daunnya pohon itu terbuka lebar. Summa yunadi munadi min kibali rahman, maka ada yang mengundang-undang, ada yang bersuara mengatakan, ainal ladzina shalus shalawatil khams ma'al jamaah. Masya Allah, di manakah orang-orang yang suka mengerjakan sholat 5 waktu dengan berjamaah? Masya Allah. Ini mudah-mudahan kita termasuk nih. Mudah-mudahan kita termasuk, ya Allah. Di mana orang-orang yang suka sholat 5 waktu berjamaah? Di mana? Oh Allah, merinding kita ya, Masya Allah. Maka untung Pak, ya Allah, bukan hanya sholat 5 waktu beserta berjamaah, tapi majalisu fi halqatil ilm, tetapi sering duduk bersama-sama mendengarkan ilmu. Allahu Akbar. Iya, makanya untung Pak, kita masih dipercaya, masih dikasih kesempatan oleh Allah, bisa sholat berjamaah, terus bisa duduk di halqah ilmu. Allah, untung. Yaji'una ila jilhadil asjar, Masya Allah, al-yawm, hari ini datanglah gitu, di sebawah bayang-bayang pohon-pohon ini, ya Allah. Pada hari kiamat kita tahu Pak, alam mahsyar, Masya Allah, pada hari itu tidak ada naungan hanya kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari disimpan, ada yang mengatakan 1 jengkal di atas kepala kita. Bayangin Pak, ada 1 tombak, sebagian riwayat mengatakan 7 tombak di atas kepala kita. Sekarang saja matahari ada di langit keberapa? Kalau matahari langit berapa? Langit ketiga, jauh. Tapi rasain jam 12 sok gitu, kita nggak pakai baju gitu, di lapangan terbuka pas matahari terik, ya Allah. Itu kenapa? Karena keadaan nanti kita pas di yaumul ba'ats, kita tanpa sehelai kain pun Pak, telanjang, ya Allah. Itu ya, makanya ini orang-orang yang berjamaah sholat yang 5 waktu, ya Allah, untung Pak, untung sekali. Itu ya, disuruh datang berteduh ya di bawah pohon 1000 pohon yang terbuat daripada intan mutir yang sangat mahal dan berharga sekali, Masya Allah. Wa yaji'una fa yajlisuna tahta al-asmaka, semuanya orang-orang yang sering sholat berjamaah yang 5 waktu dan juga yang sering mendengarkan ilmu, yang sering berkumpul di tempat-tempat ilmu, semuanya datang, ya Allah. Mudah-mudahan termasuk kita, ya Allah, amin ya Allah. Summa yudau baina aydihim, kemudian bukan hanya berteduh saja, tapi dihidangkan di depannya maidatan min nur, masyaallah. Tapi dihidangkan di depannya apa? Baki-baki yang penuh dengan makanan, Masya Allah.
fiha ma tastahihil anfus wa taladul ayun, yang dimana makanan itu makanan yang penuh dengan apa ya, macam-macam makanan yang selera banget gitu. Kalau kita lihat, ya Allah, wanginya wangi banget kan gitu ya. Kalau makan enak itu kelihatannya mantep, rasanya kan ada juga makanan itu kelihatannya enak, pas dimakan gak enak. Ya Allah, itu enak sekali itu ya. Mata stahil anfus itu nafsu itu bener-bener, dan juga mata itu enak memandang. Allah Akbar, penuh kan enak ya, berteduh terus dikasih makan, enaknya enak. Sumayudhu, udah, kemudian fayuqalu lahum kulu min hajamiya, masya Allah, silakan mangga dimakan, dicicipi ya Allah hidangan yang sudah tersedia. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Untung makanya yang bisa sholat nih subuh ini, ya Allah, ini merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita, dan Allah selalu menjaga kita gitu. Itu ya. Jadi orang-orang yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan itu sebenarnya sedang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, untung, makanya untung. Selanjutnya kada bimishkatil ans. Qala Nabi alaihi salatu wasallam, ini berkenaan dengan meninggalnya orang-orang alim, insyaallah. Karena dari setahun kemarin kalau dihitung-hitung banyak sekali orang-orang alim yang meninggal. Ngeri Pak, ngeri, insyaallah. Makanya ketika kemarin sowan ke guru, ya Allah, saat kalau kecapean jangan terlalu capek katanya gitu, istirahat itu jangan dipaksain. Maksudnya apa, kasihan umat gitu. Itu kalau banyaknya ulama-ulama kiai-kiai meninggal, nanti siapa yang akan mengajarkan umat, yang memberi penerangan kepada umat? Masya Allah, banyak Pak. Coba kalau kita hitung-hitung ya Allah, ratusan Pak. Ya Allah, ulama-ulama besar yang meninggal itu, Allah Akbar. Makanya di sini baginda Rasul pernah mengatakan, ma min mu'minin yahzunu bi mautin alimin illa kataballahu ta'ala sawabu al-fa'alimin wa al-musyahidin. Tidak ada seorang mukmin yang merasa sedih gitu ya, sedih yazan gitu ya, sedih, sangat sedih disebabkan meninggalnya orang-orang alim, illa kataballahu, kecuali Allah tuliskan baginya pahala sawabu al-fa'alimin, 1000 orang alim, wal musyahid, dan 1000 orang yang mati syahid. Masya Allah. Kadang kita jojong-jojong baik kalau meninggal orang alim itu, serasa itu nggak ada pengaruhnya, padahal Masya Allah yang jadi paku-paku bumi ini yang itu adalah orang-orang alim. Coba ya, seorang saja orang alim meninggal susah untuk cari gantinya Pak, betul gak? Ya Allah, apalagi sekarang ya Allah, kita perhatikan anak-anak kita susah betul, disuruh ngaji dan sebagainya. Ya Allah, paling banyak main apa sekarang? HP, main game, ya Allah. Itu ya, kita pesantren gitu, pulangnya habis-habisan gitu, buru-buru mau ke masjid dan sebagainya gitu. Di rumah gitu, Allah Akbar. Ini ya. Kalau zaman kita dulu nyantren itu, ya alhamdulillah gak terlalu banyak godaan. Kalau sekarang, ya Allah, apalagi pesantrennya dibolehkan HP, wah udah rusak. Itu ya, betul gak? Yang dilarang saja itu kan bisa ketika disambangi orang-orang tuanya kan, ya Allah, habis-habisan terus mainnya. Atau ketika pulangnya udah gak mau bergaul sama sekali, ya Allah, sampai gak mau ke masjid gitu ya. Ini ya bahaya sekali, Allah Akbar. Kita harus bisa menyikapi ini Pak. Kenapa? Karena itu tugas kita, tugas orang tua. Itu yang ditanya nanti bukan ustadznya, tapi orang tuanya dulu gitu.
Kalau Ustadz udah serak-serak ngomongnya, itu ya, udah berapa kali malam minggu di kita nih ada pengajian remaja, yang punya anak remaja sok, ya Allah, semalam minggu 2 ekor gitu, 2 orang, yang lainnya pada lari-larian gitu, ya Allah, itu kan sedih Pak, itu saya lihat sedih banget, itu ya Allah, saya mengajak itu ya, karena siapa lagi yang akan menyelamatkan anak-anak kita kalau bukan kita selaku orang tuanya gitu. Dan yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah bukan siapa-siapa, tapi kita sendiri selaku orang tuanya, ya Allah. Makanya jangan aneh nanti ada anak yang akan mendorong orang tuanya masuk ke neraka. Kenapa? Karena anak itu adalah amanah. Amanah dari Allah, titipan. Kalau kita menyia-nyiakan amanah, menyia-nyiakan titipan, nanti ketika Allah tanya titipannya itu tidak kita rawat dengan sebenar-benarnya, masya Allah, nanti kita kena siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengajak kita ada di masjid kita nih, Masjid At-Taqwa itu ada pengajian remaja malam Ahad, yuk kita penuhin gitu. Penuhin buat apa? Yaitu buat supaya anak-anak kita itu menjadi kader penerus generasi kita. Itu ya, insya Allah. Ya mungkin ada saat-saatnya bermain, ya masih anak-anak sama. Cuma ada satu waktunya mereka dibawa ke tempat-tempat yang diajarkan ilmu-ilmu agama. Gitu Pak, insya Allah. Jadi mengajak ya. Takutnya nanti saya ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah kamu mengajak kepada jamaah? Pernah. Itu saksinya udah ada sekarang gitu ya. Yuk kita sama-sama yang punya anak remaja gitu. Kalau mau terus itu ya, terus kita katakan kepada mereka supaya gitu ya. Kenapa? Karena buat apa? Buat penerus ini buat penerus generasi berikutnya. Karena banyak masjid-masjid yang bagus, bangunannya hebat, mentereng gitu ya Allah. Tapi penerusnya nggak ada. Yang ngisi cuma kakek-kakek gitu. Sedih Pak. Aki-aki doang gitu ya Allah. Remajanya nggak ada. Sedih itu, sedih sekali. Allah, kalau di kita masih banyak alhamdulillah gitu, anak-anak kita ya Allah masih mau ke masjid. Makanya orang muslim jangan galak-galak gitu. Ya Allah, malumlah kalau anak-anak, betul gak Pak? Jadi jangan dianggap mereka itu anak orang lain, anggaplah anak kita. Itu karena mereka, siapa tahu mereka yang akan meneruskan jejak kita. Mereka itulah gitu. Tapi sedihlah, musibah yang sangat besar kalau masjid tidak ada teriakan anak-anak, lari-lari anak-anak kecil. Waduh, itu musibah bagi masjid itu Allah. Kalau di kita wah masih banyak, alhamdulillah. Tinggal kitanya nih, orang tuanya, bagaimana caranya gitu ya. Jangan menyerah Pak, jangan menyerah gitu ya. Kita bikin apa saja caranya supaya anak-anak kita jadi jadi betah kerasan di masjid, insya Allah. Ya mudah-mudahan anak-anak kita jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, insya Allah. Dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mautul alim mautul alam. Tuh. Meninggalnya orang-orang alim itu menandakan meninggalnya nanti alam, rusaknya alam ini. Makanya masya Allah di mana-mana musibah, bencana dan sebagainya, itu bahkan yang tidak pernah terpikirkan sekalipun, masya Allah sekarang terjadi. Kenapa? Karena paku-paku bumi ini, ya Allah, orang-orang saleh ini telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masya Allah. Waqala asadr syahid fi fatawil badi'idin, man istahaffa bil alim yukfar wa tatlaq imra'ata ba'inan. Keras banget ini. Sadr syahid itu mengatakan dalam fatwanya, namanya Badi'uddin. Keras banget.
Man istahaba bil alim, barang siapa yang merendahkan orang-orang alim, nih, yang menganggap remeh orang-orang alim, yang menghinakan orang-orang alim, sekarang yang terjadi sekali ya Allah. Omongan-omongan kepada orang-orang berilmu, masya Allah, yukfaru, maka dianggapnya kufur. Ya Allah, wa tutlaq imra'atu ba'inan, bahkan dikatakan di sini sama aja dengan dia itu apa, menalak istrinya dengan talak ba'in. Ya Allah, ba'in itu nggak bisa rujuk lagi gitu. Talak ba'in itu sudah tidak bisa bersatu kembali. Tuh, Allahu Akbar. Ya, karena apa? Zaman sekarang itu zaman penuh fitnah, Pak. Sok lihat sekali, ya Allah. Apalagi ustadznya, kiainya sekarang ya orang-orang yang biasa-biasa saja bahasanya. Ya Allah, sekarang itu ya, dihinain dan sebagainya banyak sekali. Dari mulai ucapan dan sebagainya sekarang itu ya, mulai dibikin apa, orang-orang alim itu seperti orang-orang yang sekarang ini pesakitan, Pak. Itu ya, betul gak? Ya Allah, dipitnah sekarang ya Allah orang-orang alim. Iya, makanya hati-hati kita ya Pak, hati-hati. Awas zaman-zaman sekarang itu ya Allah, iya, masa-masa entertain itu gampang sekali nyebarnya itu. Padahal kita belum tabayun, belum apa segala macam gitu. Kan dalam Quran juga fatabayanu kan. Ketika orang fasik, orang munafik datang kepada membawa berita, fatabayanu, tabayun dulu, klarifikasi dulu secara benar, ini benar apa enggak, itu dulu. Jangan sampai kita apa, menuding gitu, mau fitnah, Allah. Maka di sini kan dikatakan tuh, insyaallah sampai dikatakan tuh. Kenapa? Karena kita itu bisa sholat dan sebagainya itu karena siapa, Pak? Orang-orang alim, guru-guru kita yang ngajarin kita. Itu ya, makanya nanti ada idza kana yaumul qiyamah ini. Ketika nanti terjadi pada hari kiamat, yu'ta bi arba'atin nafarin inda babil jannah. Maka nanti akan didatangkan 4 golongan di depan pintu surga. Ya Allah, ada 4 golongan, siapa saja? Nah, di sini bi ghairi ru'yatil hisabil adab, keistimewaan yang 4 golongan ini, yaitu tiba-tiba dia didatangkan langsung di depan pintu Ka'bah, di depan pintu surga tanpa dihisab terlebih dahulu, tanpa diazab terlebih dahulu. Ya Allah, ini hebat banget nih yang 4 golongan ini. Mudah-mudahan kita ada nih termasuk nih. Mana yang pertama? Al-awalu al-alimul ladzi amila bi ilmihi. Yang pertama siapa? Yaitu golongan orang-orang alim yang amil, yang mengamalkan ilmunya. Insyaallah. Itu golongan pertama. Wasani, yang kedua, al-hajjul ladzi hajja bi ghairi amalil fasad. Yang kedua adalah orang-orang yang beribadah haji itu tanpa mengamalkan dalam hajinya apa? Perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa atau kerusakan-kerusakan dan sebagainya. Ya Allah, makanya sekarang susah haji itu ya Allah. Ternyata ini bi ghairi hisab yang ibadah haji itu. Allahu Akbar. Makanya ketika kita dikasih kesempatan bisa ibadah haji, bisa ibadah umroh, kita harus gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Ternyata sekarang kerasa itu ya, sekaya apapun gitu ya, sekarang nggak bisa dibeli sekarang, betul nggak? Nggak bisa, Pak, nggak bisa sekarang, nggak bisa. Tetap dengan kudrah iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tamparan buat kita bahwa bisanya kita ibadah haji, bisanya kita umroh, itu tidak lepas dari kudrah iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalikan ke sana ya Allah. Kami itu maha kecil, kita itu sangat kecil. Yang maha besar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang sombong, itu merasa banyak uang dan sebagainya, kekuasaan sebagainya gitu. Bisa tiap bulan, tuh kan umroh, bisa tiap tahun, tuh ibadah haji. Tetapi sekarang rasa Allah Akbar, itu ya, tuh
Makanya di sini yang kedua, golongan yang kedua adalah orang-orang yang sudah beribadah haji, tetapi ibadah hajinya apa? Masya Allah, hebat, benar-benar gitu ya. Seperti dulu orang-orang tua kita dulu, ya Allah, perjalanan lama Pak ya, betul. Sampai 6 bulan sebagainya itu. Ada yang meninggal di jalan sebagainya, Allah Akbar. Itu kalau sekarang kan enak banget ya. Paling berapa jam sampai gitu. Enak. Makanya dianggapnya itu remeh gitu, ya Allah. Allah kasih sekarang itu ujian, ternyata benar. Iya, ternyata benar. Kita itu kecil di hadapan Allah itu, Masya Allah. Wasalisu, yang ketiga, golongan yang ketiga yang tidak akan dihisab, tidak akan disiksa terlebih dahulu, yaitu alladzi kutila fil ma'rakah, yaitu prajurit-prajurit tentara-tentara yang perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggal di medan perang. Oh, dia insyaallah nih para mujahid-mujahid yang perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Warabi yang keempat, nah terakhir yang keempat, asy-syaqi alladzi tasaba malan halalan wa anfaqu fi sabilillahi bi ghairi riya'in. Itu orang-orang dermawan nih. Wah Allah, untung nih orang-orang kaya. Kita itu dikasih kesempatan Allah supaya jadi di golongan yang keempat ini, bi ghairi hisab wa adabin. Kita masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa disiksa terlebih dahulu. Allah Akbar. Makanya ketika kita dikasih anugerah harta yang berlimpah, sok ingat kita harus dermawan, jangan pelit. Itu ya, betul gak? Allah, lahakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jangan seperti itu. Terus deh gitu ditumpuk harta. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Harta udah banyak, dinikmati belum kan gitu. Betul gak? Keburu mati, ya Allah. Padahal setelah itu nggak ada manfaatnya. La yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Nanti pada hari itu tidak ada akan manfaatnya apa? Harta kita, anak kita, kecuali orang-orang yang datang hadirat Allah dengan apa? Qalbin salim, dengan hati yang selamat. Insyaallah. Itu nih, jangan pelit-pelit Mas. Dermawan, asy-syaqi. Fayunaji ba'duhum ba'dal liduhulil jannah. Ternyata yang empat itu kalau bahasa kita mah berdesak-desakan, pengen duluan masuk ke surga. Ini belum masuk nih, baru di depan itu. Ini saling apa hasilnya, saling apa? Saling berebut. Kemudian naji itu saling berebutan. Nah, kemudian fayursilullahu Jabrail. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril liyuhkama bainahum. Untuk apa? Untuk menjadi juru hukumnya. Kenapa? Karena terjadi keributan gitu. Ya Allah. Fayas'alu, maka bertanyalah malaikat Jibril. Itu ya, awalan yang pertama asyahid, kepada orang yang mati syahid. Fayaqullahu ma amilta fid dunya wa anta turidu dukhulul jannah. Awalan, kata malaikat Jibril, hei orang yang mati syahid, apa yang engkau lakukan ketika di dunia sehingga engkau menginginkan masuk ke dalam surga? Yang pertama itu, fayaqulu qutiltu fil ma'rakah liridaillahi ta'ala. Aku mati di apa? Di perang ya, gitu ya, di peperangan. Karena apa? Liridaillahi ta'ala, karena yang aku cari adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu karena kata siapa? Kata orang yang mati syahid. Fayaqulu miman samita sawaba syahid. Kata malaikat Jibril nanya lagi nih, dari mana kamu tahu? Itu ya, pahala perang di jalan Allah itu begitu hebatnya. Dari siapa kamu tahu? Kan gitu ditanya. Fayaqulu minal ulama, dari ulama. Itu tuh, insyaallah. Fayaqulu ihfadil adab la taqdimu ala muallimik. Itu kata malaikat Jibril, udah sekarang kamu jaga dulu, beradab katanya, jangan mendahului ulamamu gitu. Itu bahasa.
Diam dulu ya Allah. Summa yarfa'u ra'sahu ilal hajj. Kemudian yang kedua, malaikat Jibril bertanya kepada orang yang beribadah haji. Fayaqulu misla, dari sama yang dikatakan kepada orang yang mati syahid tadi. Itu ya, amal apa yang kamu lakukan ketika di dunia sehingga kamu menginginkan masuk surga? Pertama kali kan gitu. Saya beribadah haji. Amalnya hebat tanpa maksiat dan perbuatan dosa kan gitu. Kalau kata malaikat Jibril, dari siapa kamu tahu pahala ibadah haji itu hebat begitu? Dari ulama. Udah, itu tunggu dulu ulama kamu kan gitu misalnya. Diam tuh sampai summa ila syahi, kemudian datanglah malaikat Jibril bertanya kepada orang yang dermawan nih. Fayaqulu misla dalik, pertanyaannya persis sama dengan yang ditanyakan kepada dua golongan yang pertama. Summa yaqulul alim, maka berkatalah orang alim, ilahi, tuh, wahai Tuhanku, ini hebatnya orang alim. Ilahi, wahai Tuhanku, ma hasaltul ilma illa bisyakhawatis syakhi wa bisababi ihsanihi. Wahai Tuhanku, aku tidak mungkin bisa hasil ilmu tuh illa bisyakhawatis syakhi, kecuali dengan dermawannya orang-orang yang dermawan. Itunya. Ternyata orang-orang dermawannya benar-benar hebat. Ada orang yang mesantren dimodalin, gitu ya, sampai dia lulus pesantren. Terus jadi orang alim. Ternyata apa dengan sebab itu? Ternyata dengan sebabnya apa? Kebaikan orang-orang dermawan tuh. Sini ya. Fayaqulullahu ta'ala azza wa jalla sadaqal alim. Tuh. Benar, orang alim itu ya Ridwan, iftah abwabil jannah hatta yadkhulu syahil jannah wa haula'i ba'dahu. Jadi yang pertama itu maksudnya orang dermawan dulu. Allahu Akbar. Untung makanya Pak, ketika kita dikasih keluasan rezeki itu ya, karena sebenarnya kaya dan miskin itu bagaimana nasib sebenarnya. Betul gak? Iya, walaupun bekerja keras, banting tulang sebagainya, kalau nggak ada nasib kaya, kira-kira bisa kaya gak? Sebenarnya nasib ya gitu. Allah sudah menentukan seseorang itu. Cuma harus kita tahu gitu. Awas, perjuangan Rasul dulu itu tidak lepas daripada syakhawatil agniya. Itu ya. Makanya harus bersama-sama. Itu ini Ustadz berdakwah ceramah, itu harus ada apa? Dukungan daripada orang-orang kaya. Coba kalau ya kan kebanyakan kalau Ustadz lah bahasanya begitu, ya sederhana lah bahasanya gitu. Tapi kalau didukung dengan orang-orang kaya, ini bisa luar biasa. Itu kan makanya pentingnya dukungan tuh Ustadz. Saya terutama gitu, itu perlu dukungan daripada para jamaah semuanya. Nggak bisa kita dakwah sendirian Pak. Dia bisa, makanya kita berdakwah dengan kemampuan kita masing-masing. Tuh, berdakwah dengan harta kita, kan gitu. Berdakwah dengan tenaga kita, berdakwah dengan pikiran kita, fasilitas kita, apa saja yang kita mampu. Saya punya mobil, dakwah dengan mobil. Saya punya motor, dakwah dengan motor kita. Tenang, nggak apa-apa gitu. Saya punya tempat, sok dakwah dengan tempat kita. Saya punya harta, dakwah dengan harta kita gitu. Ya gak mungkin semuanya jadi ustadz gitu. Betul gak? Nanti kalau semua jadi ustadz, nanti jamaahnya siapa? Itu semuanya bersama-sama. Zaman Rasul dulu gitu. Sampai agama Islam bisa menyebar ke seluruh dunia itu kenapa? Ya itu ada dukungan daripada orang-orang kaya. Abu Bakar, Umar, itu kan orang-orang kaya Pak. Tapi dermawan. Itu hebatnya. Bagaimana kurangnya Siti Khadijah gitu. Allahu Akbar. Itu kan dermawan, masya Allah, orang kaya. Dihabisin uangnya untuk perjuangan ini. Itu masya Allah. Ulama ustadz yang menyebarkan ininya. Nah orang-orang kaya nanti yang membiayainya gitu. Masya Allah. Kita harus sama-sama baru bisa menyebar benar-benar gitu. Seperti itu. Ternyata yang pertama itu siapa? Orang yang syahid. Allahu Akbar. Terus wa haula ibadahu. Nah yang ketiga nanti
belakangan sesudahnya. Allahu Akbar. Itu ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berjuang sama-sama, dakwah kita sama-sama menyebarkan agama kita, agama Islam, mudah-mudahan bisa tersebar dengan kerjasama semua pihak gitu ya. Jadi kerjasama kita bareng-bareng sama-sama, mudah-mudahan kita jaga terutama khusus lingkungan kita di sini, mudah-mudahan menjadi tempat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan berkah kepada kita semuanya, berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, berkah anak-anak kita, mudah-mudahan mereka jadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan salehah. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Persangkutan-persangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan-kesulitan kita hadapi, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.